Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat melakukan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, tetap jaga pola makan dan olahraga yang cukup supaya daya tahan tubuh kita terjaga. Pada video kali ini Pak Rizal akan menjelaskan tentang materi teks berita yang pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan. Pak Rizal akan menjelaskan video ini dengan singkat, padat, dan durasi yang pendek supaya menghemat kuota. Sebelum kita mulai, silahkan disiapkan buku catatan dan alat tulisnya karena kita akan mencatat poin-poin penting dalam pembelajaran teks berita. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam teks berita. Yang pertama ada sepasang kadi mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur-unsur berita. Nah, yang kedua menelaah struktur dan kaidah kebahasaan, kemudian menyajikan kembali data dan informasi dalam bentuk berita, baik tulis maupun lisan. Khusus pada pertemuan kali ini, kita akan mengidentifikasi dan menyimpulkan isi berita itu sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam peta konsep. Nah, ini adalah peta konsep materi pembelajaran teks berita. Nah, ada 5 poin. Ya. Khusus pada pertemuan ini kita akan mengidentifikasi dan menyimpulkan isi atau unsur-unsur berita itu. Maka yang kita butuhkan adalah materi poin A, B, dan C. Poin D dan poin E akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya untuk mencapai kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dan kompetensi dasar menyajikan berita baik tulis maupun lisan. Nah, yang pertama kita pelajari definisi, ciri-ciri, dan jenis berita. Definisi berita dan berita. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan berita? Berita itu bisa disebut dengan informasi atau laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian mengapa disebut sebagai teks berita? Karena bentuknya adalah teks. Di situ penjelasannya teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah terjadi. Selanjutnya ciri-ciri berita. Yang pertama adalah faktual, kedua aktual, ketiga unik atau menarik, keempat sistematis dan lengkap, dan yang kelima seimbang. Yang pertama faktual. Faktual ini berita itu dibuat berdasarkan fakta yang ada atau benar-benar terjadi. Berarti berita itu bukan sebuah karangan. Yang kedua aktual. Nah, aktual ini berarti berita itu berisi tentang informasi yang terkini, bukan informasi yang zaman dulu. Selanjutnya yang ketiga adalah menarik atau unik. Nah, berita itu dibuat semenarik mungkin untuk membuat pembaca itu tertarik untuk membaca beritanya. Yang keempat, sistematis dan lengkap. Nah, ini berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di dalam berita yang akan nanti kita pelajari. Apa saja unsur-unsur berita itu? Nah, berita yang baik itu memuat unsur-unsur berita yang lengkap ya. Kalau tidak lengkap, berita itu kurang baik. Nah, yang terakhir seimbang. Seimbang ini berarti berita itu netral, tidak memihak salah satu pihak. Misalkan membenarkan si A, menyalahkan si B. Nah, itu berita yang kurang baik. Yang baik itu adalah seimbang, tidak membela siapa-siapa. Selanjutnya jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita ini ada 5. Berita langsung, berita mendalam, berita investigasi, berita opini, dan berita interpretasi. Pak Rizal tidak akan menjelaskan lebih lengkap tentang jenis-jenis berita, kalian pelajari sendiri. Selanjutnya tentang unsur-unsur berita. Nah, ini unsur-unsur berita. Nah, disingkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada 6 unsur. Berita yang bagus mencakup 6 unsur
yang ada di dalam berita. Nah, Adesimba ini biasa juga kita kenal dengan istilah 5W plus 1H. What, where, when, who, why, dan how. Nah, itu ya. Dan selanjutnya ada analisis tentang berita. Beritanya berjudul Gempa Bumi di Cilacap. Nah, bisa dibaca sendiri. Nah, inilah analisis tentang berita yang berjudul Gempa Bumi di Cilacap. Nah, ada pertanyaan apa ini? Apa peristiwa yang sedang terjadi? Nah, di situ ada jawabannya. Kemudian siapa yang terlibat? Kemudian kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, itu bisa kalian pelajari sendiri. Nah, yang terakhir adalah simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Nah, kita bahas satu persatu karena materi ini akan kalian butuhkan supaya kalian bisa menyimpulkan isi berita secara ringkas. Simpulan berita memuat unsur-unsur berita. Nah, secara ringkas. Bagaimana caranya? Ada 3 tahap. Yang pertama mendengarkan, yang kedua mencatat unsur-unsurnya, kemudian membuat simpulan itu secara ringkas, padat, dan jelas supaya mudah dipahami. Selanjutnya tanggapan isi berita. Nah, tanggapan isi berita ini dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan atau komentar. Nah, aspek-aspek apa? Nah, aspek-aspek apa yang dapat kita komentari? Yang pertama adalah unsur-unsurnya. Misalkan unsur-unsurnya tidak lengkap. Nah, itu dapat kita komentari. Atau salah satu unsurnya yang unsur siapa tadi kurang tepat. Nah, itu bisa kita kritik juga. Nah, selanjutnya adalah bahasanya, tata kalimatnya, dan atau pemilihan kata yang kurang tepat. Nah, itu juga bisa kita komentari. Nah, yang terakhir penyampaian isi berita. Untuk dapat menyampaikan sebuah berita ada caranya ya. Yang pertama itu kalian pahami dulu apa isinya tentang berita itu yang berkaitan dengan unsur-unsur berita. Kemudian kalian menceritakan lagi dengan kata-kata hasil variasi sendiri ya. Jadi bukan mencomot dari berita yang ada, tetapi membuatnya, mengolahnya menjadi kata-kata kalian sendiri. Sekian video dari Pak Rizal. Untuk pertemuan berikutnya disiapkan untuk kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan, dan kompetensi dasar menyajikan berita secara tulis atau lisan. Nah, nanti rencananya di akhir pertemuan pembelajaran teks berita, sebelum kita lanjut ke teks iklan, kita akan membuat sebuah video membaca berita ya. Dipelajari lagi materi yang akan kita butuhkan.